Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya di Selendang Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari sebuah thread Twitter dari akun yang bernama Agil R. Saputra. Buat kalian yang ingin baca keseluruhan ceritanya, nanti linknya akan kami taruh di deskripsi. Judul dari cerita ini adalah Pasar Setan. Cerita ini diklaim sebagai true story oleh Agil R. Saputra. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Saya ingat sekali, hari itu hari Sabtu. Tapi tahunnya saya agak lupa. Kira-kira antara tahun 1988 atau 1989. Itu malam minggu, ada pertunjukan orkes dangdut di desa sebelah. Desanya memang bersebelahan, tapi menjadi jauh karena memang batas desa di sini adalah hamparan kebun kopi yang luas. Tapi namanya saja waktu remaja, ya waktu itu orkes dangdut lagi ngetren-ngetrennya. Dan sudah bisa dipastikan ketika ada orkes dangdut, maka anak muda akan segera mengerumuninya. Waktu itu jam 7 malam, saya sudah siap untuk berangkat ke lokasi. Karena jomblo, saya berangkat sendiri dan berharap nanti punya kenalan baru di sana. Saya berangkat waktu itu naik Vespa. Walau jalan di tengah kebun kopi, tapi waktu itu jalanan memang ramai. Banyak muda-mudi yang berjalan berpasang-pasangan. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Karena jelas waktu itu tidak semua remaja punya motor. Pelan-pelan gas Vespaku kutarik dan tibalah di Gumuk Gondang. Dan di situ terlihat ada seorang cewek memakai baju dress warna merah di bawah lutut, rambutnya ikal. Pokoknya bagi remaja waktu itu, anaknya sangat cantik. Ia juga sepertinya sedang berjalan ke arah lokasi pertunjukan. Saya memelankan motor, sembari mendahuluinya pelan-pelan. Saya berkata, "Mau kemana mbak? Mau nonton ya?" Dia tidak ngomong, hanya tersenyum saja. Wah, senyumnya yang manis itu mungkin saja sebuah kode. Aku pun menghentikan laju Vespaku, lalu mengajaknya untuk pergi bersama. "Ayo mbak, kalau mau bareng, aku juga mau pergi kok ke orkes dangdut itu," kataku sambil memberikan senyum terbaikku. Dan tanpa kata-kata, wanita itu tiba-tiba menghampiriku dan naik ke motorku. Dalam hatiku berkata, wah, ini cewek agresif juga ya. Aku pun menarik gas motorku lagi. Di perjalanan memang sengaja motornya aku bawa pelan-pelan supaya agar ada waktu untuk ngobrol dengan dia. Dan terjadilah dialog yang cukup aneh. Ngomong-ngomong, orang mana mbak?" kataku. "Tiang Meriku." Hihihi, kata wanita itu yang ngomong sedikit ngegas sambil ketawa cekikikan. Mendengar hal itu, aku hanya bisa terdiam. Aku takut dia adalah orang gila atau gimana. Tapi dia memang cantik. Tapi kalau dia gila, ya tentu gak masuk kriteria. Lalu tiba-tiba dia menepuk pundakku dan berkata, "Nanti aja mas ya, nanti kalau mau misalnya pulang bisa mampir ke rumah saya. Nanti mas pasti tahu kok," katanya. Aku pun di situ merasa lega karena dia ngomongnya enggak ngegas seperti tadi. Mungkin tadi dia cuma bercanda. Dan akhirnya kami pun sampai di orkes dangdut itu. Di situ suasana sangat ramai. Kami pun turun untuk menonton orkes tersebut. Waktu itu aku ingat sekitar pukul 8 acaranya baru dimulai. Dan seperti mulut dikunci, aku menonton orkes itu nggak ngomong apa-apa. Dan mbaknya juga sama sekali nggak barbar. Dia hanya tersenyum manis menikmati orkes dangdut tersebut. Kalau kata anak sekarang, jelas-jelas masuk kriteria. Sudah cantik, nggak barbar, nggak suka ngomel, dan nggak lost doll. Masuk Pak Eko. Kami pun kemudian menikmati orkes dangdut tersebut. Namun baru 1 jam, wanita itu tiba-tiba mengajakku untuk pulang. Padahal biasanya orkes dangdut akan berlangsung sampai jam 10 atau jam 11 malam. Mungkin dia sudah melihat gelagat-gelagat pemuda yang mabuk dan dia takut. Ia pun mengajakku pulang. "Mas, pulang aja yuk,"
Katanya, "Em, oke oke, tapi aku ngambil Vespa dulu ya," kataku kepada mbaknya. Wanita itu kemudian berjalan agak jauh. Sambil aku mengambil Vespa, kulihat sudah ada di sana orang-orang sedang berkelahi. Untung saja waktu itu aku sudah mengambil Vespaku dan siap ngegas. Aku pun membonceng wanita itu lagi. Lalu dalam perjalanan dia bilang, ngomong-ngomong, nama saya Ambarwati, Mas," kata wanita itu. Ambarwati, namanya cantik. Kalau aku Rudi, Mbak. Salam kenal ya." Si mbaknya lalu memotong. Mas jadi mau lihat rumah saya nggak?" Kata wanita itu dengan halus. Memangnya nggak apa-apa nih," kata Rudi. "Ya nggak apa-apa dong Mas, emangnya kenapa?" kata si mbak itu. Tibalah tiba-tiba kami di dekat gumuk gondang di mana Rudi pertama kali mengajak wanita itu. Belok kiri ya Mas," kata wanita itu. Padahal di situ nggak ada jalan sama sekali. Yang ada hanya gundukan tanah luas dari kebun kopi. Rudi pun menoleh untuk bertanya, "Belok kemana sih Mbak? Ini nggak ada jalannya nih." Tiba-tiba wanita yang duduk di belakang itu menjadi pocong tinggi sekali. Ia tertawa renyah seperti sangat senang telah menjebakku. Semuanya seperti gelap dan berputar-putar. Entahlah di situ aku pingsan atau tidak. Yang pasti saat aku membuka mata, aku merasa bingung karena tubuhku dalam posisi merangkak. Aku seperti berada di tengah keramaian. Yang tadinya malam, tiba-tiba seperti sore. Aku hanya bisa berteriak menangis sekencang-kencangnya. Aku mulai diam dan ketakutan melihat sekitar. Di situ sepertinya ada pasar. Kulihat di situ banyak para pedagang. Ada yang jualan gerabah, sayuran, daging. Pokoknya seperti pasar tradisional. Aku pun bingung dan menutup telingaku. Aku pejamkan mataku. Lebih seperti mimpi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Di situ berdiri pun aku nggak bisa. Aku hanya bisa merangkak, mengamati sekitar, dan orang-orang di situ wujudnya mengerikan. Seperti manusia biasa tapi wajahnya tak ada. Mereka hanya punya mata tanpa hidung dan juga mulut. Di situ aku menangis sejadi-jadinya. Semua mata memandangku, tapi tubuhku nggak bisa berdiri. Aku nggak bisa lari. Pokoknya maju sambil nunduk dan nggak tahu harus kemana. Gak lama setelah itu, mungkin sekitar 15 menit, aku masih bisa merasakan, tapi tidak bisa mengendalikan. Seperti mimpi, sampai akhirnya aku mengingat Tuhan dan berdoa sebisa-bisanya. Tiba-tiba di depanku ada Mbak Ambarwati. Bajunya persis seperti ketika ia memboncengku tadi. Dia membelakangiku dan aku mencoba untuk memanggilnya. "Mbak Ambar, Mbak Ambar." Namun dia terus saja berjalan tanpa menoleh. Hingga akhirnya aku melihat ada cahaya putih dengan sosok Mbak Ambarwati yang juga berjalan ke cahaya itu. Aku terus berusaha untuk menghampiri cahaya itu, berharap bahwa cahaya itu adalah jalan keluarnya. Namun tiba-tiba pasar yang tadinya sore mendadak dalam sedetik menjadi malam. Pandanganku menjadi gelap dan tiba-tiba aku berada di atas batu. Aku dibangunkan oleh petani cengkeh di atas gumuk. Aku benar-benar berada di puncak bukit waktu itu. Namun hari sudah pagi, sekitar jam 7 pagi. Aku terlihat seperti orang linglung. Soalnya ketika aku berada di pasar itu beberapa menit saja, aku yang merasa pulang dari orkes jam 9, tiba-tiba sudah jam 7 pagi. Tentu hal itu membuat kepalaku pening. Petani yang menemukanku sepertinya paham kenapa aku ada di sini. Aku pun diberi segelas air minum dan sebatang rokok. Sambil mengumpulkan kesadaranku, aku teringat di mana motorku. "Motorku, di mana motorku?" kataku sambil mencari motorku dengan sangat panik. Hingga akhirnya aku melihat motorku ada di seberang, di tengah-tengah kebun kopi dengan posisi terbalik, dan di sana tak ada akses untuk motor bisa sampai di situ.
Jarakku dengan motorku kurang lebih 50 meter. Di tengah-tengah itu ada jalan berbatu khas kebun teh dan juga parit yang lebarnya 1,5 meter. Bagaimana bisa aku berpisah dengan motorku sejauh itu, yang mana tengah-tengahnya ada parit 1,5 meter? Itu sama sekali tak masuk akal. Apalagi motornya pun tak ada lecet-lecet dan tak ada akses sama sekali ke sana. Orang-orang sana yang mendengar kisahku pun kemudian membantu untuk mengambilkan Vespaku. Mereka adalah orang-orang baik. Namun setelah sampai rumah hingga 3 bulan kemudian, aku takut sendirian. Aku seperti mau gila. Aku selalu dihantui Mbak Ambarwati dari pasar setan itu. Bahkan kalau ingat sekarang, aku masih sering ketakutan sendiri. Dan itulah kisah pasar setan yang dibagikan oleh Mas Agil. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dan sampai jumpa pada cerita misteri berikutnya. Bye bye.